Kita kembali lagi di Belajar Matematika BBM. Untuk video kali ini kita akan bahas soal-soal mengenai fungsi di matematika wajib yang ada di kelas 10. Untuk soal yang pertama, kita langsung saja. Jika hx, fungsi hx sama dengan 3x dikurang 18 dan ha sama dengan 0, maka a adalah, nah di sini perlu kita pahami bahwa yang diketahui adalah di sini pertama adalah fungsinya, yaitu hx sama dengan 3x dikurang 18. Kemudian nilai dari fungsi itu, ya, berarti di sini ha sama dengan 0. Artinya a kita substitusikan dulu masuk ke dalam fungsinya, ya. Maka ini menjadi x di sini menjadi nilai a, variabel a, maka menjadi 3a dikurang 18 sama dengan 0. Nah, ini akan terbentuk suatu persamaan sehingga kita tinggal selesaikan saja mencari nilai a-nya. Maka 3a sama dengan, kita pindahkan ini menjadi positif 18. Maka a sama dengan 18 per 3, sehingga nilai a yang kita peroleh adalah 6. Ini untuk soal yang pertama. Untuk yang soal yang kedua, di sini jika gx sama dengan 3 dikali x dikurang 1, maka nilai dari g untuk x sama dengan min 3 adalah titik-titik. Nah, di sini kita mau mencari nilai dari fungsi g untuk x sama dengan min 3. Untuk itu kita tinggal substitusikan aja. Min 3 mengganti nilai x di sini. Maka gx, kita tulis dulu fungsinya, gx sama dengan 3 kali x dikurang 1, sehingga g min 3 sama dengan 3 dikali x-nya kita ganti menjadi min 3 dikurang 1. Sehingga ini kita peroleh adalah 3 kali min 4. Menjadi nilainya adalah min 12. Nah, di sini nilai fungsi g untuk x sama dengan min 3 adalah min 12. Kita masuk ke pembahasan soal yang ketiga. Nilai minimum dari fungsi h, x sama dengan 2x kuadrat dikurang 8x tambah p adalah 20. Nilai dari h2 itu adalah apa? Nah, di sini kita perhatikan suatu fungsi memiliki nilai minimum jika memenuhi syarat berikut. Yang pertama, jika a-nya lebih dari 0. Oke. Ya, a lebih dari 0, maka kurva terbuka ke atas. Sehingga fungsi itu memiliki nilai minimum. Nah, jadi harus kita pahami dulu ini. Nah, untuk menentukan nilai minimum itu rumusnya adalah D per negatif 4, di mana D itu adalah diskriminan, yaitu rumusnya B kuadrat dikurang 4AC per min 4A, ya, min 4A. Nah, kemudian di sini perhatikan soalnya adalah yang diketahui nilai minimum. Kita mau menentukan nilai P-nya ini supaya nanti nilai fungsi H terhadap X sama dengan 2 bisa kita peroleh. Berarti kita bergerak dari nilai minimum. Berarti apa yang bisa kita buat di sini? B kuadrat dikurang 4AC per min 4A itu sama dengan 20. Oke. Jadi kita masukkan nilainya. Kita perhatikan di sini pada fungsinya 2x kuadrat dikurang 8x tambah p, maka nilai a itu adalah 2, nilai b itu adalah min 8 dan nilai c itu adalah p. Maka kita substitusikan nilainya, min 8 kuadrat dikurang 4 kali 2 kali c-nya adalah p per negatif 4 dikali a-nya adalah 2 sama dengan 20. Oke, selanjutnya ini kita selesaikan. 64 dikurang 8P sama dengan
Nah, yang di bawah ini kita kalikan ke 20-nya, kali silang. Maka min 4 dikali 2 sama dengan min 8. Kemudian kita pindahkan ke kanan menjadi kali. Berarti 20 dikali negatif 8. Maka min 64 dikurang 8P sama dengan min 160. Min 8P sama dengan kita pindahkan min 160 dikurang 64. Ini kita peroleh adalah 224 ya, negatif. Ini min 8P. Maka P sama dengan negatif 224 per negatif 8. Maka negatif bagi negatif sama dengan positif. Maka nilai P yang kita peroleh itu adalah 28. Nah, ini untuk nilai P. Nah, sekarang pertanyaannya adalah nilai dari H2. Sekarang kita substitusikan dulu nilai P itu ke dalam fungsi H-nya biar lengkap dia. Maka Hx sama dengan 2x kuadrat dikurang 8x ditambah 28. Sehingga untuk nilai H2 itu sama dengan kita substitusikan si X-nya menjadi 2. 2 dikali 2 kuadrat dikurang 8 dikali 2 ditambah 28. Nah, ini kita peroleh adalah 8 dikurang 16 ditambah 28. Maka nilainya adalah 8 dikurang 16 min 8. Min 8 tambah 28 adalah 20. Oke, nah ini untuk nilai dari fungsi H terhadap X sama dengan 2. Oke, kita masuk ke pembahasan soal yang keempat. Di sini diberikan soal gambarlah grafik Y sama dengan 4X dikurang X kuadrat dengan tepat. Nah, kita harus pahami dulu langkah-langkah apa saja yang dibutuhkan untuk menggambar suatu grafik fungsi kuadrat. Nah, langkah yang pertama itu adalah menentukan titik potong terhadap sumbu X. Nah, di sini untuk titik potong terhadap sumbu X maka nilai Y itu sama dengan 0. Dan yang kedua itu menentukan titik potong terhadap sumbu Y. Nah, di sini nilai X sama dengan 0. Yang ketiga itu adalah menentukan sumbu simetri. Sumbu simetri dengan rumus X sama dengan min B per 2A. Dan yang terakhir itu adalah menentukan titik puncak dengan rumus yaitu min B per 2A, min D per 4A, di mana D itu adalah rumus dari diskriminan yaitu B kuadrat dikurang 4AC. Oke, kita ikuti dari langkah yang pertama yaitu menentukan titik potong terhadap sumbu X yaitu untuk Y sama dengan. Maka Y sama dengan 0. Y ini kita ambil dari fungsinya yaitu 4X dikurang X kuadrat sama dengan 0. Maka ini kemudian kita faktorkan, maka kita akan memperoleh X dikali 4 dikurang X sama dengan 0. Nah, kita harus pahami bagaimana cara memfaktorkan ini. Kita keluarkan aja nilai X nya. Sini maka X dikali 4 dikurang X. Nah, ketika kita kalikan ke dalam juga akan memperoleh nilai yang sama. Nah, selanjutnya setelah kita faktorkan kita cari pembuat nolnya. Maka di sini setiap faktor kita sama dengankan dengan 0. Maka X sama dengan 0. Kemudian yang ini 4 dikurang X sama dengan 0, sehingga nilai X sama dengan 4. Nah, dari titik potong sumbu X ini maka kita peroleh koordinatnya adalah 0,0 dan 4,0. Dari mana nolnya di sini? Itu dari Y. Berarti 0,0 dan 4,0. Nah, langkah yang kedua kita lanjut, itu adalah menentukan titik potong terhadap sumbu Y. Ya, titik potong terhadap sumbu Y. Maka nilai X sama dengan 0. Sehingga persamaannya Y sama dengan kita substitusikan 4 dikali 0 dikurang 0 kuadrat.
sehingga ini kita peroleh y-nya adalah 0. Sehingga titik potong terhadap sumbu y koordinatnya itu adalah 0,0. Oke, nah selanjutnya langkah yang ketiga. Langkah yang ketiga itu adalah menentukan sumbu simetri, yaitu rumusnya X sama dengan min B per 2A. Oke, sebelumnya untuk menentukan nilai dari A, B, dan C dari persamaan ini, kita peroleh ya dengan cara A itu adalah koefisien dari X kuadrat. X kuadrat adalah ini, maka koefisiennya adalah min 1. Nah, kalau tidak ada angka di sini, berarti ini artinya dia itu 1, minus 1. Karena tandanya ini adalah negatif. Kemudian B-nya itu adalah koefisien dari X, yaitu ini. Maka nilai B adalah 4, dan yang C itu di sini adalah nilai dari konstanta. Karena konstantanya tidak ada, maka nilai C-nya adalah. Oke, nah sekarang kita masukkan nilainya, kita peroleh min B-nya itu adalah 4 per 2 dikali minus 1. Sehingga ini kita peroleh adalah negatif 4 per min 2. Negatif bagi negatif positif, maka kita peroleh nilai X-nya adalah 2. Ini untuk sumbu simetri. Nah, yang keempat itu adalah titik puncaknya. Nah, titik puncaknya di sini kita perhatikan, itu rumusnya adalah min B per 2A, min D per 4A. Untuk nilai dari min B per 2A sudah kita peroleh dengan ini. Berarti yang selanjutnya kita cari koordinat untuk si Y. Maka min B kuadrat dikurang 4AC ya per 4A. Itu sehingga kita peroleh nilainya adalah B kuadrat 4 kuadrat dikurang 4 dikali minus 1 dikali C-nya 0 per 4 dikali negatif 1. Maka ini kita peroleh negatif dari 16 per negatif 4. Negatif bagi negatif adalah positif, sehingga nilainya ini adalah 4. Sehingga titik puncak yang kita peroleh itu adalah 2,4. Nah, selanjutnya itu adalah menggambar sketsanya. Berarti kita buat dulu koordinat kartesius sumbu X dan sumbu Y. Ini sumbu X dan ini adalah untuk sumbu Y. Kita masukkan titik-titik koordinat yang kita peroleh. Yang pertama adalah 0,0 dan 4,0. Misalkan ini 0,0. Berarti kalau 4 kita peroleh 1, 2, 3, 4. Kira-kira di sinilah itu. Oke, nah. Oke, ini adalah 0,0 dan ini adalah 4,0. Kemudian untuk titik potong terhadap sumbu Y juga dia di 0,0. Titik puncaknya itu adalah 2,4. Maka 2,1, 2, 3, 4. Nah, kira-kira dia di sini. Ini 2, ini 4. Oke, nah di sini kurva terbuka ke bawah. Kenapa? Dari mana kita peroleh dia kurva terbuka ke bawah? Karena nilai dari A itu bernilai negatif 1. Maka kurva terbuka ke bawah. Maka sketsanya kita peroleh adalah seperti ini. Nah, seperti ini dia. Ini untuk gambar dari grafik Y sama dengan 4X dikurang X kuadrat. Nah, ini dia caranya untuk menggambar sebuah grafik. Oke, kita lanjut ke pembahasan soal yang kelima, dan ini adalah soal yang terakhir. Gambarlah grafik fungsi f yang ditentukan oleh fx sama dengan 4 dikurang x kuadrat dengan dominannya adalah min 3, x lebih dari min 3 dan kurang dari 3, x elemen dari bilangan real. Nah, pertama itu adalah tentukan sumbu simetri parabola. Sebelum kita menentukan dan menjawab soal ini, kita mau jabarkan dulu nilai dari A, B, dan C. Oke, nah A itu adalah koefisien dari x kuadrat, yaitu di sini negatif 1. B itu adalah koefisien dari x. Nah, di sini tidak ada variabel x sehingga nilai B-nya juga adalah 0. Kemudian C itu adalah konstanta. Konstanta itu adalah 4. Oke, nah
Kita jawab langsung untuk A, persamaan sumbu simetri. Untuk sumbu simetri itu rumusnya adalah min B per 2A. Maka kita masukkan nilainya negatif 0 per 2 kali A-nya adalah negatif 1. Maka ini kita peroleh nilainya adalah 0. 0 dibagi 2 itu adalah 0. Kemudian yang B itu adalah menentukan nilai maksimum atau minimum fungsi. Nah, kita harus pahami apakah suatu grafik ini, grafik yang kita punya di sini itu memiliki nilai maksimum atau minimum. Nah, kita perhatikan untuk menentukan dia memiliki nilai maksimum atau minimum itu adalah dari nilai A-nya. Nilai A-nya di sini adalah bernilai 1. Ya. Karena A bernilai negatif 1 ya. A bernilai negatif 1, maka kurva terbuka ke bawah. Sehingga jika kurva terbuka ke bawah, fungsi tersebut memiliki nilai maksimum. Oke, maka di sini untuk nilai maksimum itu kita dapat dengan cara sama dengan min D per 4A. D itu adalah diskriminan negatif dari B kuadrat dikurang 4AC per 4A. Oke, kita masukkan nilainya negatif dari B. 0 kuadrat dikurang 4 dikali negatif 1 dikali C-nya 4 per 4 kali negatif 1. Sehingga ini nilainya adalah negatif 4 dikali negatif 1 adalah 4 dikali 4 16 ya per min 4. Negatif bagi negatif positif, sehingga kita peroleh D-nya adalah 4. Nilai maksimumnya di sini bernilai 4. Oke, yang C, pembuat nol fungsi. Untuk pembuat nol fungsi itu artinya nilai dari fx itu bernilai sama dengan 0. Maka fx sama dengan 0. Sehingga kita masukkan fungsinya 4 dikurang x kuadrat sama dengan 0. Jadi selanjutnya untuk yang bagian C, pembuat nol fungsi f ya. Untuk pembuat nol fungsi f itu artinya nilai dari fx itu sama dengan 0. Sehingga kita mau cari nilai x dari fungsi ini yang sama dengan 0. Maka 4 dikurang x kuadrat sama dengan 0. Sehingga ini kita faktorkan untuk mencari nilai dari x-nya, yaitu 2 kuadrat dikurang x kuadrat. Nah, bentuk yang seperti ini cara memfaktorkannya adalah dengan cara 2 dikurang x dan 2 ditambah x. Oke. Nah, selanjutnya di sini kita buat sama dengan 0, 2 dikurang x sama dengan 0, sehingga nilai x sama dengan 2. Untuk yang ini 2 ditambah x sama dengan 0, sehingga nilai x sama dengan negatif 2. Maka pembuat nol fungsi dari fungsi f itu adalah min 2 dan 2. Oke, terjawab untuk soal bagian C. Untuk soal bagian D, itu tentukanlah titik balik dari fungsi f. Untuk menentukan titik balik fungsi f itu sama dengan ketika kita menentukan rumus dari titik puncak, yaitu min B per 2A, min D per 4A. Min B per 2A itu sudah kita peroleh di sini. Maka nilainya adalah 0, untuk min D per 4A juga sudah kita peroleh nilainya di sini, yaitu 4. Sehingga koordinat dari titik balik fungsi f itu adalah 0,4. Oke, untuk menentukan nilai range dari fungsi f, langkah yang pertama kita perlu lakukan itu adalah
menggambar grafik dari fungsi f, supaya kita nanti bisa melihat yang mana sih yang merupakan range atau nilai dari fungsi f itu. Nah, pertama kita gambar dulu sumbu x dan y ya. Kemudian kita tentukan titik puncaknya. Tadi untuk titik puncaknya itu adalah 0,4. Maka kita peroleh dia di sini misal 1 2 3 4. Nah, ini dia. Maka titik puncaknya di sini. Ini kurvanya terbuka ke bawah ya, karena nilai A sama dengan negatif 1. Kemudian pembuat nol fungsi pada sumbu X yaitu 2 dan negatif 2. Maka ini negatif 2, ini 2. Sehingga ini adalah pembuat nol fungsinya. Sekarang kita gambar grafiknya. Ini juga sudah perlu 3 titik koordinat ini untuk menggambar kurvanya. Maka kurvanya akan berbentuk seperti ini. Oke, nah kita harus pahami di sini kita bergerak dari domainnya. Untuk domainnya itu bernilai dari negatif 3 sampai 3. Maka negatif 3 kira-kira dia di sini. Negatif 3. Untuk 3 dia nilainya di sini. Oke, nah untuk domainnya adalah min 3 sampai 3, maka range-nya bagaimana kita cara menentukannya? Itu adalah dengan cara mensubstitusikan nilai dari batas-batasnya ini, batas atas dan batas bawahnya ke dalam fungsi. Oke, maka di sini untuk f min 3 yang batas di bawahnya itu adalah 4 dikurang x kuadrat, sehingga ini kita peroleh adalah 4 dikurang min 3 kuadrat, yaitu 4 kurang 9 kita peroleh negatif 5. Nah, untuk f3 fungsi f untuk x sama dengan 3 itu adalah 4 dikurang 3 kuadrat, sama juga nilainya yaitu 4 dikurang 9 sama dengan negatif 5. Artinya di sini untuk dia nilai x sama dengan 3 akan diperoleh nanti nilai y-nya adalah negatif 5. Nah, ini juga sama, negatif 5. Maka di sini batasnya ya, batasnya untuk nilai x, domain x sama dengan min 3 sampai 3 itu adalah dari sini sampai dia titik puncaknya di sini. Maka inilah yang merupakan nilai dari range-nya. Nah, nilai dari range-nya itu kita lihat dari nilai si y-nya di sini. Ini dia. Kenapa sampai di sini? Kan dia seperti ini. Kalau misalkan 1, maka nilai dari y-nya pasti terletak di sini. Maka untuk dia domainnya dari min 3 sampai 3, ini batasnya tadi min 5, maka untuk dia dari 0 paling kecil, maka letaknya adalah di sini pada titik puncaknya. Nah, begitu dia untuk menentukan nilai dari range-nya. Sehingga simbol dari range-nya, range fungsi f itu adalah y, di mana y lebih dari atau sama dengan negatif 5 dan kurang dari atau sama dengan 4. X elemen bilangan real. Ini untuk jawaban soal yang bagian E. Oke, demikian pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat dan selamat belajar.